Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di awal semester di semester 1 ini, di mata pelajaran PKWU. Ya, sebelumnya saya minta maaf yang seharusnya materi ini kita sampaikan pada bulan Agustus, namun karena sesuatu hal, sekali lagi saya minta maaf, akhirnya tertunda dan baru bisa saya lanjutkan di bulan September ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, untuk materi awal yang akan kita bahas ini yaitu adalah menyisir kerajinan dari yang namanya limbah kayu. Ya, di sini kita melihat bahwasanya yang namanya limbah itu adalah sesuatu barang yang mungkin sudah tidak ada nilai jualnya lagi, sehingga banyak orang yang menganggap ini sebagai sebuah komoditi sampah. Nah, walaupun sebagian orang atau sebagian besar orang menganggap sebuah limbah kayu ini adalah sampah, tapi di mata orang yang kreatif, ya, di mata orang yang melihat sebuah peluang, ya, limbah kayu bisa dijadikan salah satu komoditi, ya, yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang, ya. Bagaimana? Nah, baiklah, mari kita bahas satu persatu. Mari kita lihat materi per materi yang ada di modul 12 ini, ya. Saya bacakan, ya. Indonesia memiliki hutan tropis nomor 3 terbesar di dunia. Kita bangga. Di Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara yang terkategori paru-paru dunia karena memiliki hutan yang begitu luas, ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga, ya, kalau misalkan adanya efek negatif juga menjadi sebagai sumber polusi di Asia Tenggara utamanya, ya. Lanjut. Di sini fungsi hutan sangat banyak, diantaranya sebagai pelindung iklim dari perubahan yang ekstrim, sebagai sarana pencegah erosi, memelihara kesuburan tanah, dan yang tidak kalah penting adalah sebagai taman wisata serta laboratorium penelitian pengetahuan. Nah, saat ini Indonesia sedang berkembang menjadi sebuah negara industri. Sebagai suatu negara industri, tentunya Indonesia memanfaatkan sumber daya alamnya sebagai sektor pengembangan. Hasil hutan merupakan sumber daya alam yang terbentang luas yang tersedia dan menunggu untuk dimanfaatkan, ya. Nah, ini hanya ulasan-ulasan awal, dan kemudian mari kita bahas yang A, yaitu adalah mengenal limbah kayu. Limbah memang merupakan bahan sisa yang terbuang dari suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan manusia. Jadi pada saat manusia menebang pohon, pasti ada yang diambil dan ada yang ditinggalkan. Nah, yang disebut dengan limbah itu adalah barang yang ditinggalkan setelah melaksanakan yang namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat kegiatan tersebut dimulai. Jadi misalkan kalau misalkan dia melakukan penebangan, pasti nanti ada bubuk-bubuk hasil penebangan. Nah, itu nggak mungkin diambil itu, ya. Itulah kita lirik sebagai limbah yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan komoditi baru, ya. Nah, di sini dijelaskan di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan, ya, baik dari limbah padat, cair, ya, seperti air, kakus, dan lain-lain. Sebenarnya setiap ada kehidupan manusia, ya, yang khususnya yang hidup dalam masyarakat modern, ya,
atau masyarakat yang sudah mengenal berbagai macam produk itu pastilah ada yang namanya sampah atau limbah. Beda kalau misalkan orang-orang yang masih tinggal di hutan itu tidak ada, karena semua yang mereka gunakan masih bersifat organik. Nah, sedangkan kalau misalkan di masyarakat kita sudah tercampur, tidak hanya organik tapi sudah ada anorganiknya juga. Ya. Di sini ya sudah dijelaskan, limbah padat lebih dikenal sebagai sampah yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia, senyawa organik dan senyawa anorganik. Ya, lanjut. Ya, aktivitas manusia di era industri berdampak cenderung memanfaatkan kayu sebagai sumber daya alam utama yang dinilai menguntungkan. Limbah kayu adalah sisa buangan yang dihasilkan dari hasil produksi industri yang memanfaatkan kayu sebagai bahan baku utamanya. Jadi kita bidik dulu, biasanya orang-orang itu memanfaatkan kayu untuk apa? Biasanya untuk mungkin yang umum kita lihat ya di mata rumah tangga ya. Kita tidak usah terlalu tinggi melihat di mata pasar internasional atau nasional, tapi biasanya di pasar rumah tangga kita sendiri biasanya pemanfaatan kayu itu untuk meja, kursi, kasur dan lain-lain ya. Itu biasanya menggunakan kayu. Nah, oke. Saya lanjutkan ya. Pada sebuah pemanenan kayu di daerah Kalimantan dihasilkan data sebagai berikut ya, bisa kalian baca sendiri. Nah, ini sebuah gambar khas sampah atau limbah dari kayu tersebut. Ada yang berupa bubuk, ada yang berupa serpihan-serpihan seperti ini ya. Nah, di sini saya lanjutkan, namanya limbah tetap dianggap tidak berharga. Tapi limbah kayu yang satu ini sayang sekali jika dibuang. Jika diolah ribuan kubik limbah serbu kayu hasil penggergajian di hutan-hutan Indonesia dapat disulap menjadi papan partikel untuk produk-produk menarik. Ya, mulai dari membuat bahan baku pembuatan mebel, kotak televisi, atau mungkin bahkan kotak speaker. Itu contoh yang ada di rumah tangga saja, maksudnya yang ada di sekitar kita. Bahkan juga bisa dijadikan sebagai salah satu kerajinan relief kaligrafi yang cantik. Ya. Lanjut, dan kemudian di sini ada sesungguhnya teknologi pembuatan papan partikel sendiri terhitung mudah dan sederhana. Pabrik industri di Indonesia tentunya sudah ada yang punya. Hanya saja potensi industri baru tersebut kurang dilirik serius oleh pasar, mengingat produk hasil dari limbah serbu kayu ini tidak tahan lama dan terlihat kurang prestis ya. Nah, di sini bahkan di Indonesia pengrajin-pengrajin ukiran mulai dari Jepara, Jawa Tengah ya misalnya melihat limbah industri pengolah kayu sangat melimpah di daerah sana. Ya. Ya, mungkin yang lain bisa kalian baca sendiri ya, saya hanya sedikit menyimpulkan limbah kayu juga yang sudah busuk pun dapat mereka sulap menjadi produk kerajinan yang sangat unik seperti kaligrafi, bentuk-bentuk orang, tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya. Jika memiliki kemauan dan tekad yang kuat, tidak ada salahnya berusaha. Jadi maksudnya berusaha ini adalah mencoba membidik peluang tersebut ya. Jika kita tengok dari lebih jauh lagi di daerah Sulawesi Utara, tepatnya di daerah Manado ya, ada anggota dari Karang Taruna dari Desa Tip didapati sehari-harinya membuat kreasi kerajinan tangan dari limbah batang dan tempurung kelapa. Ya. Nah, ini. Terus kemudian selanjutnya kita pahami jenis dan karakter limbah kayu. Yang pertama jenis
limbah kayu berdasarkan asalnya. Limbah kayu dapat digolongkan sebagai berikut. Limbah kayu yang berasal dari daerah pembukaan lahan. Jadi kalau misalkan ada pembebasan lahan, biasanya menapaki pohon, di situ banyak sekali yang tertinggal sebenarnya, mulai dari akar, ya, terus kemudian kayu yang tidak terbakar, tunggak, bahkan dahan dan ranting. Itu sebenarnya kalau kita bisa membidik peluang, itu bisa dijadikan kreasi yang ada di gambar ini ya, gambar 5 ya. Nah, ini dari ranting yang tadinya kotor, tidak memiliki nilai, bisa dirubah menjadi barang yang mempunyai nilai estetik sendiri, atau bisa mempunyai nilai seni yang cukup tinggi ya. Yang kedua itu adalah limbah kayu yang berasal dari daerah penebangan pada areal HPH atau hak pengusahaan hutan dan IPK izin pemanfaatan kayu, antara lain potongan kayu dengan berbagai bentuk dan ukuran, tunggak, kulit ya, ranting pohon yang berdiameter kecil, dan tajuk pohon yang ditebang. Terus selanjutnya yang ketiga itu adalah limbah hasil dari proses industri kayu lapis dan penggergajian berupa serbuk kayu, potongan pinggir, terus kemudian serbuk pengamplasan, lock end atau hati kayu, dan veneer atau lembaran triplek. Nah, terus kemudian selanjutnya di sini beberapa peneliti limbah kayu menyatakan bahwa limbah kayu dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Yang pertama itu adalah golongan limbah kayu yang terjadi pada kegiatan eksploitasi hutan, berupa pohon yang ditebang terdiri dari batang sampai bebas cabang, tunggak, dan bagian di atas cabang pertama. Yang kedua itu adalah limbah kayu yang berasal dari industri pengolahan kayu, antara lain berupa lembaran veneer rusak, lock end, atau kayu penghara yang tidak berkualitas. Sisa kupasan, potongan lock, potongan lembaran veneer, serbuk gergajian, serbuk pengaplasan, sebetan, terus kemudian potongan ujung dari kayu gergajian dan kulit. Dan yang kedua itu adalah komposisi limbah kayu. Ya, ini komposisi limbah kayu, jenis limbah kayu yang terjadi pada industri kayu lapis antara lain berupa dolok atau lock end, sisa kupasan atau lock core, ya, sisa kupasan veneer, lembaran veneer yang rusak, sisa potongan pinggir kayu lapis, dan kemudian serbuk gergaji atau sawdust, dan serbuk pengamplasan. Yang ketiga ada karakteristik limbah kayu. Diketahui kita pahami bahwasanya limbah kayu adalah sisa-sisa kayu atau bagian kayu yang dianggap tidak bernilai ekonomi lagi dalam proses tertentu, pada waktu tertentu dan tempat tertentu yang mungkin masih dimanfaatkan dan pada proses dan waktu yang berbeda. Hal ini merupakan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan limbah kayu sebagai benda kerajinan. Nah, nanti bisa mungkin mencari informasi di internet atau di YouTube ya. Apa sih produk-produk yang bisa kita manfaatkan untuk maksudnya apa yang kita bisa buat dari hasil limbah-limbah kayu yang benar-benar sudah tidak terpakai ya. Nah, mungkin itu aja, mungkin bahkan sampai sebagai contoh serbuk kayu yang dapat digunakan untuk pembuatan papan partikel ya. Nah, di sini kelebihannya ya, bebas cat, terus seperti yang terlihat pada mata kayu sering terjadi kebocoran atau rongga yang dapat rusak rendah. Terus kemudian kerapatannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, dan kemudian memiliki sifat isotropis atau homogen, dan yang terakhir adalah sifat dan kualitas dapat didaur ulang. Kelemahannya stabilitas, dimensinya rendah, berpengaruh pada ketahanan, dan kemudian yang ketiga adalah memiliki tingkat kerapuan yang tinggi. Nah, itu ya.
Kemudian kelebihannya bisa kalian baca sendiri, mulai dari tergolong pada kayu yang dengan kelas awet yang kelas awet yang tingkat 1, terkategori tingkat 1, terus kemudian memiliki daya tahan yang kuat terhadap jamur, sulit mengalami pembusukan, terus kemudian memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca, memiliki kandungan minyak yang memberi kekuatan yang tidak mudah menyusut. Kelemahannya bisa kalian baca sendiri, mulai dari yang mahal, memiliki pori-pori yang besar, bahkan memiliki gudal atau titik tengah kayu. Nah ini ya. Dan kemudian untuk yang materi 2 atau unit 2 itu adalah limbah kayu prospek di masa depan. Nah ini bisa kita baca bersama, mulai dari sebagai seorang wirausahawan karakter ya menjadi hal penting untuk dikembangkan, diantaranya adalah selalu berpikir positif, percaya diri, berani mengambil resiko. Jadi dalam ini kalau misalnya kita sudah bisa membidik peluang di bidang pengelolaan budidaya limbah kayu ya, nah, nanti kita pelajari dulu apa yang bisa kita manfaatkan ya, dan kita bisa produksi apa dalam melihat produk-produk yang sudah ada dulu aja. Nggak usah kita memikirkan sebuah inovasi, tapi kalau dengan adanya melihat atau membidik produk-produk yang sudah ada dan kemudian kita memikirkan sesuatu yang beda, baru kita membuat sebuah inovasi baru ya. Ya mungkin hanya itu sementara yang bisa saya sampaikan tentang materi di modul 12 ini ya, tentang pengelolaan atau mungkin menaksir peluang usaha di bidang limbah kayu ya. Sebelum saya akhiri, nanti minggu depan kita akan lanjutkan lagi pertemuan kita dari materi yang sama ya. Mungkin nanti bisa mencari bagi kalian yang masih kurang dalam atau mungkin untuk menambah pundi-pundi ilmu kalian yang kurang, bisa kalian cari lagi informasi selanjutnya di media-media internet, baik yang visual atau yang audio visual. Jadi bisa kalian cari di YouTube atau mungkin di Google ya, sebagai pelengkap dari materi kita hari ini ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.